Sejarah matematika pada zaman Mesir kuno. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya lebih dari 5.000 tahun dan merupakan bangsa yang berkebudayaan tinggi. Secara geografis, Mesir terletak di antara Laut Tengah dan daratan Afrika. Pada zaman dahulu, Mesir dibatasi negara Kartago di sebelah barat, di sebelah timur berbatasan dengan kerajaan Babilonia, dan di seberang lautan terbentang negara Yunani. Negara Mesir dilintasi oleh sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Mesir terletak antara garis lintang 22 derajat dan 32 derajat N dan garis bujur 25 derajat dan 35 derajat E dengan luas 1.1.450 km persegi. Mesir termasuk bagian dari Gurun Sahara dan Gurun Libya. Gurun ini dilindungi kerajaan Firaun dari ancaman barat dan disebut dengan Tanah Merah karena keadaan tanah yang biasanya gersang dan jarang sekali dinaungi awan yang terbentang pada langit. Maka tidaklah heran bahwa bangsa Mesir memuja matahari sebagai dewanya. Mesir terkenal dengan Raja Firaun. Firaun sendiri adalah gelar untuk para raja yang menduduki tahta tertinggi pada zaman tersebut, dan identik dengan pria yang memiliki kelakuan layaknya Tuhan. Adapun Raja Mesir kuno yang paling terkenal adalah Raja King Tutankhamun. Adapun bangunan peninggalan Mesir kuno yang paling terkenal seperti piramida, kuil, kolosi, Memnon, dan ada juga Sphinx yang merupakan salah satu landmark utama Mesir yang berasal dari peradaban kuno. Sejarah penemuan angka bangsa Mesir. Bangsa Mesir purba tidak mengenal abjad seperti abjad yang kita kenal sekarang. Mereka mewujudkan ungkapan dalam bentuk gambar-gambar. Abjad Mesir menggunakan perwujudan gambar binatang, burung, air beriak, dan lain-lain. Bentuk gambar ini dinamakan dengan istilah hieroglif. Abjad Mesir baru dipahami setelah bangsa Prancis mengadakan studi kepurbakalaan pada tahun 1779. Penyelidikan ini dilakukan oleh Campion. Ia banyak mempelajari daun-daun lontar yang disebut papyrus oleh bangsa Mesir kuno. Daun papyrus digunakan oleh bangsa Mesir untuk mencurahkan ungkapan-ungkapan. Dari kata papyrus inilah asal mulanya kata kertas dalam bahasa Inggris, yaitu paper. Sebagian besar pengetahuan kita tentang urutan matematika Mesir kuno berasal dari dua papyrus yang berukuran besar. Masing-masingnya dinamai dengan nama pemilik papyrus itu sebelumnya, yaitu Papyrus Reed dan Papyrus Gelo-Nisref. Papyrus Reed ditulis dalam naskah hierarkik pada sekitar tahun 1650 sebelum Masehi oleh seorang penulis bernama Ahmes. Secara umum, Papyrus Reed adalah sebuah buku pegangan praktis latihan-latihan matematis, dan satu-satunya rahasia yang terkandung di dalamnya adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Selain ditulis pada daun papyrus, orang Mesir juga menuliskan abjad pada batu-batu yang sangat besar dan tinggi. Sistem bilangan Mesir kuno. Pada 2700 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah mengembangkan sebuah sistem tulisan yang menghiasi dinding-dinding batu pada kuil dan bangunan-bangunan lainnya. Contoh yang paling awal ditemukan pada dinding kuil, bahwa simbol tersebut memiliki nilai keagamaan, sehingga berabad-abad kemudian simbol itu disebut hieroglifs, yang berarti tulisan-tulisan suci dalam bahasa Yunani. Sistem bilangan hieroglif merupakan suatu sistem tali, di mana tali adalah sistem bilangan tertua yang sistemnya sangat sederhana, di mana sebuah besaran kuantitas disimbolkan oleh goresan benda tajam, pada umumnya sebuah tulang atau dinding gua. Arah penulisan dari hieroglif ini fleksibel, dapat ditulis dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan, tergantung dari ke arah mana simbol yang berbentuk manusia dan hewan menghadap. Apabila simbol yang berbentuk manusia atau hewan menghadap ke kiri, maka cara membacanya dari kiri ke kanan, dan begitupun sebaliknya.
Penulisan hieroglif dari kiri ke kanan dari baris atas. Penulisan hieroglif dari atas ke bawah mulai dari kolom kanan. Penulisan hieroglif dari atas ke bawah mulai dari kolom kiri. Gambar berikut ini menunjukkan beberapa simbol bilangan hieroglif untuk angka dasar satuan, puluhan, dan sebagainya. Simbol-simbol hieroglif yang ditampilkan tadi boleh diulang sebanyak yang diperlukan, seperti gambar berikut ini. Untuk penulisannya adalah simbol angka yang bernilai lebih besar ditulis terlebih dahulu, dilanjutkan simbol angka yang lebih kecil. Misalnya, apabila penulisannya dari kanan ke kiri, maka simbol angka yang lebih besar dituliskan di sebelah kanan. Contoh studi berikut. Pecahan pada masa Mesir kuno. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi, di mana kedua bagian angka ini dipisahkan dengan simbol garis miring. Pecahan pertama kali muncul sekitar tahun 1600 sebelum Masehi di sebuah peninggalan Mesir kuno, Egyptian Papyrus. Masyarakat Mesir kuno hanya mengenal pecahan satuan, unit fraction, yang dinyatakan sebagai 1/n. Dengan n adalah bilangan bulat positif, misalnya 1/2, 1/3, dan 1/7. Pembilangnya selalu 1. Pecahan selain pecahan satuan dinyatakan sebagai hasil penjumlahan dua buah pecahan satuan yang berbeda. Misalnya, 2/7 dinyatakan sebagai 1/4 ditambah 1/28. Tidak boleh dinyatakan sebagai 1/7 ditambah 1/7. Bangsa Mesir kuno memiliki simbol untuk menuliskan bilangan. Misalnya, 3 disimbolkan sebagai 3 buah garis horizontal. Berikut ini adalah beberapa contoh penulisan bilangan pecahan dari sebuah Egyptian Papyrus. Aritmatika di zaman Mesir kuno. Lambang penjumlahan dilambangkan dengan kaki berjalan menuju rumah. Lambang pengurangan dilambangkan dengan kaki yang berjalan menuju luar rumah. Lambang sama dengan dilambangkan dengan sebagai berikut. Operasi pengkalian dan pembagian dalam papyrus sebagai berikut. Coba perhatikan apa yang menarik dari papyrus. Perhatikan juga tanda bintang yang terdapat pada angka 4 dan 8. Cara menghitung Mesir kuno ternyata menggunakan metode yang banyak digunakan komputer sekarang. Bilangan selalu dikalikan dengan 2 atau kelipatan 2. Contoh, mencari hasil 12 kali 12 sebagai berikut. Bilangan ruas kiri merupakan hasil kali dari bilangan 12 dikali 12. Dengan cara menambahkan kedua bilangan, 48 ditambah 96 sama dengan 144.